Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini. Walaupun terbatas hanya melalui layar HP ataupun laptop, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, tetap menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya. Kita pun sama, apapun yang kita bisa, kita maksimalkan untuk kegiatan ini. Ketika kita tidak bisa belajar di sekolah, kita belajar di rumah maksimalkan. Kita akan pertemuan mungkin seperti ini ketika kita memberikan hanya tugas kepada kalian. Bapak khawatir ketika ada hal-hal yang belum bisa dimengerti, meminta bantuan orang tua, kadang-kadang orang tua pun tidak bisa membantu kita kan ya. Kadang-kadang orang tua tidak terlalu memahami apa pelajaran yang sedang kita pelajari. Sehingga mudah-mudahan walaupun jumlahnya tidak semua siswa bisa hadir pada hari ini, tapi alhamdulillah terima kasih kepada semuanya yang sudah bisa bergabung pada pertemuan pembelajaran hari ini. Baiklah, kita mulai kegiatan kita dengan berdoa, membacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina Siratal an'amta ladzina alaihim an'amta ghairil alaihim maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Rabbighfirli Rabbighfirli waliwalidayya waliwalidayya amin. amin. Rabbi zidna ilman warzuqna Warzuqna fahman fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah berdoa. Kita akan belajar beberapa hal pada hari ini. Jika memungkinkan untuk videonya dibuka, silahkan dibuka agar bisa terlihat apa yang sedang dilakukan di tempat belajar masing-masing. Jika memang terkendala dengan sinyal ataupun kota dan sebagainya, dipersilakan. Tapi jika bisa, ketika kita belajar, salah satu adab belajar adalah kita melihat apa yang disampaikan serta siapa yang menyampaikan ketika belajar. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk kegiatan pembelajaran subtema yang kedua, masih di tema yang ketujuh ya. Tema yang ketujuh mengenai pemimpin idolaku. Pada pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah belajar salah satu contoh pemimpin, yaitu seorang komandan pemadam kebakaran. Masih ingat tidak ceritanya? Kira-kira nilai apa yang kemarin kita pelajari? Nilai. Nah, benar. Kalian nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanannya seperti apa yang sudah dicontohkan oleh komandan pemadam kebakaran kemarin? Berdoa sebelum bertugas, selalu berdoa selama bertugas. Nah, berdoa sebelum bertugas dan selama bertugas selalu berdoa ya. Itu nilai ketuhanan. Kalau nilai kemanusiaan seperti apa contohnya kemarin? Nilai kemanusiaannya yang disampaikan oleh komandan pemadam rela berkorban ya. Apalagi Haikal?
musibah. Nah, menolong yang kena musibah. Kemarin tuh ceritanya komandannya meninggal kan ya? Ya. Meninggalnya di mana? Di tempat kerja atau di rumahnya? Di mana? Di tempat. Nah, di rumah ya yang sedang terkena kebakaran kan ya, dia sedang bekerja. Namun ketika bekerja tidak bisa menyelamatkan diri. Itu adalah contoh rela berkorban. Rela berkorban merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Nah, nanti hari ini kita akan belajar mengenai sila yang ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Dan juga kita akan mengingat kembali mengenai bagaimana cara menyusun ataupun membuat naskah pidato ya. Itu hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang terakhir, mengingatkan kembali kepada kita mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas ya. Baik, kita lihat dulu. Mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat tidak di layar? Terlihat. Alhamdulillah kalau terlihat ya. Nanti kalau jika tidak terlihat, mohon disampaikan ya. Masih terlihat tidak ya? Masih ya? Terlihat. Nah, tema yang ke-7, yaitu kepemimpinan, subtema yang kedua. Nah, pemimpin idolaku, pembelajaran ke-1. Makna sila ketiga dan penerapannya dalam... Kenapa? Ditulis enggak? Nah, jangan dulu tulis ya. Ini dengarkan nanti kalau ketika Bapak minta tulis, silahkan tulis ya. Nah, makna sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki makna dan nilai persatuan. Masih ingat peribahasa atau ungkapan yang berhubungan dengan persatuan? Seperti apa contohnya? Semboyan negara Indonesia, masih ingat tidak? Pada kaki burung Garuda tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda satu. Nah, berbeda-beda tetap satu ya. Walaupun berbeda tetap satu, yaitu Indonesia ya, seperti itu. Selain itu juga, selain Bhinneka Tunggal Ika, ada juga ungkapan yang lain. Masih ingat tidak? Bersatu apa teh namanya? Bersatu Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Itulah contoh ungkapan ataupun peribahasa atau semboyan yang berhubungan dengan nilai persatuan. Masih ingat tidak? Masih terlihat? Masih. Nah, makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Di sini ada 3 nilai. Nah, silahkan ditulis dulu ya di buku tulis. Disiapkan catatannya. Makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Bapak jangan dihilang dulu Pak, bentar. Ya, nanti kalau udah selesai diinformasikan ya selama kalian nulis. Bapak simpan dulu di sini. Kalau tidak terlihat, diperbesar saja layarnya ya, biar terlihat tulisannya. Makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Di sini ada 3, tidak perlu ditulis semuanya, singkat-singkat saja. Kalau memang perlu disingkat. Yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang pertama, nilai persatuan sila yang ketiga. Itu menempatkan persatuan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan
bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu agar semuanya bisa terjaga persatuannya. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara. Hah? Mana? Bagaimana? Sudah sampai nomor 3 belum? Belum. Tulisannya? Nah, nomor 2 sudah ya? Nah, nomor 2, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ya, ini yang Assalamualaikum Farid, Assalamualaikum Fahri, selamat datang. Ya, Pak. Silahkan disiapkan buku tulisnya untuk mencatat yang nampak pada layar. Itu makna sila yang ketiga, Pak, yaitu disingkat nggak apa-apa, Pak? disingkat tidak apa-apa disingkat. Maksudnya dikit-dikit tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, tidak perlu semuanya, nggak apa-apa, dirangkum aja setiap kalimat, setiap nomor ditulis yang pentingnya saja ya. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, ini nilai-nilai yang ada hubungannya dengan nilai persatuan. Ya. Pak, ntar ini dijapri nggak, Pak? Kenapa? Ini dijapri kan, ntar? Ya, nanti setelah selesai belajar hari ini, tulisannya apa yang kalian catat hari ini nanti disampaikan ya. Jadi tidak ada tugas secara khusus. Nanti kalian menulis apa yang disampaikan di sini dan mengirimkan hasil tulisannya. Ya, seperti itu. Ini baru Sudah, ini Pak. ya. Bagaimana yang lain, sudah selesai? Belum. Nah, silahkan jika belum diselesaikan Belum, saja dulu. Pak. Kita tunggu ya. Kita tunggu teman-teman yang masih menulis. Ini sila yang ketiga, Persatuan Indonesia ya. Ini nilai persatuan itu sangat penting di tengah saat ini. Banyak sekali orang-orang yang ingin nampaknya persatuan Indonesia itu tidak terjaga dengan baik ya. Sehingga setelah kemarin banyak sekali kelompok-kelompok, pengelompokan dan sebagainya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kita tunggu ya. Tunggu 1 menit lagi ya. Nanti ketika sudah, Bapak akan... Pak, saya sudah, Pak. Nah, yang sudah alhamdulillah. Kita tunggu dulu ya. Kasihan teman-temannya kalau ditinggalkan. Takutnya nanti tidak dimengerti ataupun pembelajarannya terpotong ya. Kita tunggu dulu sebentar. Makna Pancasila, sila yang ketiga. Kalau kemarin sila yang pertama nilai ketuhanan ya, sila yang kedua kemarin nilai kemanusiaan. Berarti nanti kita akan lanjutkan lagi nanti ke sila yang keempat dan yang kelima ya. Nilai-nilainya seperti apa sih? Nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, ini baru sila yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Baik, Bapak akan lanjutkan ya. Ke bagian berikutnya, bahwasanya nilai-nilai Pancasila yang ada pada sila ketiga ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita harus apa? Kita harus mengedepankan
kepentingan banyak orang dibandingkan dengan keinginan sendiri. Apa contohnya? Misalkan seperti apa? Membantu orang lain. Nah, membantu orang lain. Nah, itu contohnya ya. Bersedekah. Bersedekah. Nah, itu misalkan apa? Misalkan ketika kita di tempat tinggal kita sedang membangun masjid ataupun membangun fasilitas umum, membangun musola, membangun apa lagi? Membuat lapangan olahraga. Nah, ketika ada teman-teman kita ataupun warga di sekitarnya membantu membuat hal-hal tersebut, ada yang membantu membuat, kalau membuat musola misalkan ada yang membantu mengirim makanan, ada juga yang membawa ember, membawa adukan dan sebagainya. Nah, kita saat itu sedang ada di rumah. Nah, bagaimana kita korbankan kepentingan kita, keinginan kita untuk tinggal di rumah, kita kesampingkan dulu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membantu warga yang sedang membangun masjid atau musola. Itu artinya kita mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok kita. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa serta negara. Dengan cara apa? Dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Apa contohnya cinta kepada tanah air? Ada yang bisa mengatakan? Menggunakan apa? Produk sendiri. Nah, menggunakan produk sendiri itu cinta tanah air. Menggunakan produk-produk yang dibuat oleh orang-orang Indonesia asli dibandingkan dengan membeli produk-produk dari luar ataupun dari luar negeri. Yang terakhir, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa contohnya? Menghormati berbagai keanekaragaman. Menghormati apa contohnya? Orang tua. Keanekaragaman yang ada di Indonesia. Menghormati apa? Contohnya, menghormati orang-orang yang berbeda bahasa dengan kita. Yang berbeda apa lagi perbedaannya? Yang berbeda suku, yang berbeda agama, yang berbeda apa lagi? Yang berbeda apa bedanya dengan kita misalkan? Selain agama, suku, Budaya, Pak. nah budaya ya. Kita harus hormati, tidak boleh kita saling mengganggu. Itu artinya menjaga nilai persatuan. Kalau kita saling mengganggu tentang kepada budaya suatu daerah, nah kita merendahkan misalkan budaya daerah itu nanti tidak akan hidup rukun. Persatuannya akan terganggu. Akan hancur ya, sehingga terjadi terpecah belah, permusuhan. Contohnya banyak di kita. Padahal hal yang sepele, kita misalkan menghina ataupun merendahkan daerah lain. Nah, itu akan mengundang kemarahan dari daerah tersebut sehingga persatuannya tidak akan terjaga ya. Itu nilai sila yang ketiga. Di sini hanya 3, sebenarnya masih banyak kalau kita cari nilai-nilai yang lainnya dari sila ketiga. Tapi kita cukupkan 3 saja ya. Nah, berikutnya tentang pidato yang kemarin ya. Pidato kemarin sudah disinggung sedikit bahwa orang yang melakukan ataupun menyampaikan pidato namanya orator. Ibu Erika. Nah, contohnya Ibu Erika ya sebagai ketua RT ya. Nah, bagaimana pidato yang baik itu seperti apa? Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut.
Nah, bagaimana agar kita bisa membuat pidato yang memiliki bahasa yang lugas dan disampaikannya urutannya secara runtut? Berarti kita harus bisa merancang, ya. Pidato itu harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat, pidato yang padat, serta pesan yang di dalamnya tersampaikan dengan baik. Ya, itu cara agar pesan dalam pidato itu tersampaikan kepada yang mendengarkan. Kita harus merancang apa? Merancang pidato. Namanya membuat kerangka pidato. Ya, membuat kerangka pidato. Agar bahasa yang digunakan juga lugas. Apa itu lugas? Tidak berbelit-belit. Langsung disampaikan kepada pokok bahasannya. Nah, selanjutnya, pesan dari pidato yang disampaikan biasanya yang diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Jadi pidato itu dibacakannya tidak datar, tapi ada bagian-bagian tertentu yang harus ditekankan. Biasanya menggunakan tekanan intonasi yang kuat. Agar apa? Agar tujuannya audiensi ataupun pendengar yang mendengarkan pidato itu dapat menangkap pesan dari pidato itu. Apa sih sebenarnya inti dari pidato itu? Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan ditulis ini ya. Silakan disiapkan lagi buku tulisnya. Langkah-langkah membuat teks pidato. Apakah masih terlihat? Masih terlihat tidak? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Kalau tidak ada, Pak. kenapa? Ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Bentar ya. Nah, sekarang ada tidak? Ada. Nah, silakan disiapkan Ada, dulu Pak. buku tulisnya. Ini ditulis ya di buku tulis ya. Langkah-langkah membuat teks pidato. 1-5 ya. Langkah-langkah membuat teks pidato. Langkah-langkah membuat teks pidato. 1. Menentukan maksud atau tujuan pidato. Pak, yang ini dikirim. Nah, silakan tulis dulu ya di bawah yang tadi ya. Di bawah tulisan yang nilai Pancasila sila ketiga tadi. Yang pertama, nah, langkah-langkah membuat pidato itu menentukan maksud. Pidato mengatur dengar dan Masih situasi. terlihat ya. Assalamualaikum Wildan. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Maksudnya apa sih sebenarnya pidato itu yang akan kita buat? Harus punya tujuan. Misalkan ingin mengajak berupa himbauan ataupun berupa peringatan. Nah, itu pidato. Tujuannya seperti itu. Silakan Wildan. Jika sudah bergabung, terlihat di layar ya. Ya. Tulisan langkah-langkah membuat teks pidato, silahkan ditulis pada buku tulis ya. Ya, Pak. Menentukan maksud atau tujuan pidato yang pertama. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Ketika kita ingin menyampaikan pidato, kita harus tahu dulu siapa saja
orang yang akan mendengarkan pidato kita. Apakah itu kalau di sekolah menyampaikan pidato, yang mendengarkan itu bisa saja dari guru, bisa ya. Terima kasih. Sudah, Jika Pak. sudah ya, kita tunggu teman-teman yang lainnya yang masih menulis. Masih ada yang masih menulis. Sudah, Pak. Baik, terima Aku belum, kasih. Silahkan diselesaikan saja dulu tulisannya, masih ada waktu ya. Kita harus tahu siapa saja yang akan mendengarkan pidato kita. Kalau di sekolah, otomatis biasanya akan menjadi pendengar pidato itu bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa juga teman-teman kita sesama murid yang ada di sekolah. Dan bisa juga orang tua murid ketika orang tuanya ada di sekolah. Bapak diberi nama boleh tidak atasnya? Boleh diberi nama, tidak apa-apa. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Ya, kalau kita di sekolah, maka kita menyampaikan topik pidatonya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya ya. Tidak berhubungan dengan hiburan, tidak berhubungan dengan nilai ekonomi perekonomian, ya, sesuaikan dengan topik pidato yang akan disampaikan. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Nah, membuat kerangka pidato. Nanti bagaimana cara membuat kerangka pidato? Nanti kita akan lihat ya pembahasannya cara membuat kerangka pidato. Yang terakhir, menguraikan secara detail, secara rinci apa saja yang sudah kita buat tadi. Baik, sudah selesai tulisannya? Sudah, Pak. Baik, Belum, jika Pak. sudah, Bapak lanjutkan ya. Dan belum, Pak. Nah, ini contoh pidato yang kemarin. Tadi bagian nomor 4 adalah membuat kerangka pidato. Ini kerangka pidato. Kerangka pidato itu adalah bagian-bagian yang harus ada dalam pidato. Nah, tidak, ini mah tidak ditulis. Apa saja kerangka pidato itu? Kerangka pidato. Yang pertama ada salam pembuka. Ini yang ditulis ini ya. Silakan tulis ini. Di atasnya kerangka pidato. Tulisnya kerangka pidato. Kerangka pidato. Terlihat yang dalam kotak tidak? Kotak kecil. Terlihat. Nah, ini ya. Kerangka pidato 1, salam pembuka. Nah, alhamdulillah Natasha, selamat datang, selamat bergabung. Silahkan ditulis apa yang ada di layar ya. Tapi yang dalam kotak kecil saja ya. Yang bacanya manggap. Kalimatnya tidak. Baik, Pak. Yang dalam kotak kecil saja. Yang di dalam kotak doang kan, Pak? Ya, yang dalam kotak. Itu pakai nomor ya, nomor 1, nomor 2 dan selanjutnya ya. Yang salam pembuka, Pak. Ya, nomor 1 tadi kan judulnya kerangka pidato. Yang pertama, nomor 1 adalah salam pembuka. Apa itu salam pembuka? Salam pembuka itu sapaan awal ketika kita membuka pidato. Bagaimana? Sudah salam pembuka? 1 ya. Ini salam pembuka, ini contohnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam pembuka atau selamat siang, selamat sore. Itu salam pembuka. Di dalam salam pembuka nanti ada pembuka pidato. Nah, kemarin kita masih ingat ya bahwa pidato itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pembuka pidato, yang kedua ada isi pidato, yang ketiga ada penutup pidato. Ya, ini bagian ininya. Ini bagian 3. Dalam bagian 3 itu kita buat menjadi kerangka pidato yang lebih rinci lagi. Bapak yang kotaknya doang. Iya, kotaknya doang. Sudah sampai nomor 2 ya. Nomor 1 salam pembuka tadi ya. Yang kedua pendahuluan. Sudah pendahuluan? Sudah belum pendahuluan? Sudah, Pak. Nah,
Yang mana pendahuluan itu? Kenapa? Di bawah yang tadi boleh. Ya di bawah yang tadi. Nah, yang bawah yang tadi ya, nomor 1 salam pembuka, nomor 2 pendahuluan. Apa itu bagian pendahuluan ini? Sebagai pembukaan dalam menyusun pidato. Contohnya ini nih, contohnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Itu namanya bagian pendahuluan, ya. Nomor 3 sekarang ya. Ada nomor 3. Nomor 3 inti pidato. Ya. Nomor 3 inti pidato. Inti pidato itu adalah bagian isi ya. Ini bagian isi pidato. Yang termasuk ke dalam inti pidato itu adalah isi pidato. Inti itu berarti isinya. Apa isi pidato yang akan kita sampaikan? Ini contohnya di sini banyak nih. Dalam rangka mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia yang mampu mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Itu bagian inti pidato. Baru nomor 3 ya. Nomor 3 inti pidato. Masih terlihat gambarnya? Masih, Pak. Nah, nomor 3 sekarang nomor 4 ya. Ya, Pak. Nah, sekarang Ya, nomor Pak. 4. Nomor 4 yaitu setelah tadi bagian inti, masih bagian inti. Yang keempat adalah penutup ya. Ini salam penutup ya. Contohnya salam penutup. Pak, salam yang keempat itu ya? Salam penutup. Jangan dulu, yang keempat ini dulu nih, kelewat, maaf. Yang keempat ini ya, penutup pidato. Baru yang kelima, salam penutup. Bentar, ada yang bergabung ya. Jaki baru bergabung. Yang keempat, penutup pidato. Nah, ini penutup pidato nih. Ini penutup pidato. Nah, ini penutup pidato yang ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Amin. Ini penutup pidato. Yang terakhir salam penutup. Jadi ada berapa kerangka pidato itu? 5. Nomor 1 apa tadi? Nomor 1 Salam pembuka. salam pembuka. Yang kedua Pendahuluan. Yang ketiga Inti pidato. inti pidato. Yang keempat Penutup pidato. Yang kelima Salam penutup. salam penutup. Bisa ya? Bisa paham ya? Mengenai pidato, insya Allah ya, ada 5 bagian kerangka pidato. Jadi kalau kita ingin membuat pidato, harus ada 5 bagian itu. Harus ada salam pembuka, harus ada pendahuluan, harus ada inti atau isi pidato, harus ada penutup dan salam penutup ya. Nah, itu mengenai pidato. Sekarang kita mengulas kembali bagaimana cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Kemarin sudah dibahas sedikit. Ini hanya menguatkan saja bahwasanya ketika kita memasuki masa pubertas, kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Ada yang bisa membacakan? Nomor
Haikal baca nomor 1. Bagaimana cara menjaga kebersihan dirinya, Haikal? Mandi dan menggosok gigi secara teratur. Nah, mandinya berapa kali, masih ingat tidak? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Harlan, silahkan nomor 2, Harlan. Nah, silahkan dibaca Harlan nomor 2. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Nah, mencuci mukanya pakai sabun tidak? Pakai. Pakai ya, agar mukanya terhindar dari bakteri atau debu atau kotoran. Yang ketiga, Roland, silahkan baca Roland. Yang ketiga. Memakai pakaian yang bersih milik pribadi dan menggunakan pakaian dengan bahan penyerap keringat. Nah, ini menggunakan pakaian yang bersih ya, serta milik pribadi. Tidak boleh pakaiannya saling bertukar dengan pakaian lain ya. Masih ingat tidak bahan apa yang dapat menyerap keringat itu? Katun. Bahan katun ya. Nomor 4, Sylvia. Nah, mana ada Sylvia tadi ya? Sylvia bisa tolong bacakan nomor 4? Ya Pak, Nah, mengganti silakan. pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Nah, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Makanya kalau kita berolahraga, setelahnya pakaiannya jangan dipakai secara terus-menerus. Kenapa? Karena setelah olahraga biasanya suka ada apa? Suka ada keringat yang keluar dari tubuh kan ya. Ketika keringat itu bercampur dengan bakteri, nah ataupun debu serta kotoran lainnya, itu bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh kita ya. Nah, selanjutnya adalah menjaga makanan. Nah, selain dari menjaga diri, menjaga kebersihan, selanjutnya bagaimana kita menjaga pola makan kita agar apa? Agar kita terhindar dari obesitas. Obesitas itu kegemukan ya. Kenapa? Karena masa remaja itu, masa pubertas merupakan masa pertumbuhan tubuh kita. Bagaimana caranya? Nah, silakan Fahri, bisa tolong bacakan Fahri, bagaimana caranya? Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas. Nah, menjaga pola makan ya, makannya kira-kira kalau makan sehari berapa kali? 5 kali. Nah, 5 2 kali. kali. Ada yang 2 kali? Berapa kali biasanya? 3 ya, idealnya berapa kali? 3 kali ya. Idealnya 3 kali, pagi, sarapan, makan siang, dan malam ataupun sore ya. Tapi ketika makan malam, dihindari makan yang banyak ya. Kalau pagi sarapan wajib, harus, agar ketika kita beraktivitas pada siang hari, ada tenaga untuk beraktivitas ya. Selanjutnya Padil. Nah, Padil nomor terakhir Padil. Kita juga perlu makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang beragam. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu mengganggu kesehatan kita. Harus diupayakan makanan yang gizinya seimbang. Ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada misalkan proteinnya, dan sebagainya ya. Sehingga tidak menimbulkan masalah di bagian kesehatan ya. Nah, silakan ini yang terakhir. Yang terakhir silakan ditulis ini. Dirangkum saja ya. Bagian terakhir silakan ditulis menjaga pola makan pada masa pubertas. Tadi yang dibacakan oleh Fahri sama Padil, silahkan ditulis di. Ini doang. Ya ini doang, yang ini, yang 2. Tapi boleh tidak semuanya ya. Maksudnya tidak perlu satu kalimat utuh. Disingkat saja boleh. Pak. Ya, nomor 1, menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makanan dengan aktivitas fisik yang dilakukan.
Boleh tidak semuanya, tapi dirangkum. Yang keduanya, yang terakhirnya, mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi seimbang. Ya, itu bagian terakhir dari penulisannya, rangkumannya ya. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Karena yang menjaga kebersihan kemarin-kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Ini penguatan saja agar kita lebih paham, lebih siap lagi ketika kita belajar. Ketika kita membuka pelajaran yang sudah... Ya, nanti Bapak sampaikan ya. Setelah semuanya selesai, tulisannya selesai, nanti dikirimkan. Ya, tapi sudah nanti kalau sudah selesai belajarnya. Baik, tadi ada beberapa catatan ya yang sudah dicatat oleh kalian. Masih ingat yang pertama tentang apa? Kalau udah belum tulisannya? Sila ketiga Pancasila. Nah, yang pertama penerapan sila yang ketiga. Yang kedua tentang apa tulisannya tadi? Kerangka singkat membuat teks pidato. Nah, kerangka singkat membuat teks pidato. Yang ketiga? Contoh pidato pendidikan. Apa yang ditulis Kerangka tadi? pidato. Yang ketiga kerangka pidato. Yang terakhir? Menjaga pola makan pada masa pubertas. Ada kan tulisannya di buku ya? Nanti jika sudah selesai semuanya, nanti dikirimkan ya. Rangkuman hasil belajar pada hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apakah sudah selesai? Belum Pak, lagi. Silakan terus dulu ya. Belum. Pak. Baik, terima kasih yang sudah. Nanti kita lihat apakah masih ada di bagian berikutnya atau sudah sampai di sini ya. Kita lihat dulu nanti. Ya, Pak. Silakan yang belum ditulis diselesaikan, yang sudah masih menunggu temannya yang sedang menulis ya. Sudah Pak, boleh dirangkumkan? Ya boleh, tidak perlu satu kalimat semuanya. Boleh ditulis inti-intinya saja. Misalkan nomor 1, menjaga pola makan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik untuk menghindari obesitas. Nomor 2-nya, mengkonsumsi makanan yang beragam yang mengandung gizi seimbang. Nah, seperti itu misalkan ya. Sudah Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Nah, baik. Kalau sudah selesai, nah, bagian terakhir itu sudah masuk ke terima Sudah Pak. kasih. Berarti sudah selesai ya? Sudah Pak. Berarti sudah selesai pembelajaran tema kita hari ini, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila sila ketiga, nilai persatuan. Yang kedua, membuat kerangka pidato ketika kita ingin membuat pidato. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dari segi makanan ataupun kebersihan diri pada masa pubertas ya. Nah, baik, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti jika sudah beres, selesai catatannya, dikirimkan melalui WA ya, difotokan saja tugasnya hari ini seperti itu. Rangkuman yang sudah kita Baik, rangkuman yang Baik, sudah Pak. dikirim. Ada yang perlu disampaikan dulu? Ditanyakan? Tidak Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, dibuka dulu untuk diambil fotonya untuk dokumen pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperlihatkan dulu wajah-wajah semangatnya, wajah ganteng serta cantiknya yang pada pagi hari ini ya, agar semuanya bisa terlihat ya. Ada yang masih belum? Silakan. Yang belum dibuka.
Silakan dibuka dulu biar terlihat wajahnya, mukanya. Jangan sampai sedang tidur. Nah, tidak ya, semuanya sedang belajar. Semuanya sedang terlihat di sini. Baik, dalam hitungan 3 ya, Bapak akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Baik, sebentar dulu, tahan dulu. Bentar ya, 2 kali baru 1 kali. Satu kali lagi. Masih belum ada yang terlihat. Terlihatkan senyumnya. Baik, kita mulai dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Semuanya sudah bisa belajar hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Walaupun dalam keadaan masih seperti ini ya. Tetap jangan putus semangat untuk belajar. Karena belajar merupakan kewajiban bagi kita semua. Baik, Bapak cukupkan dulu pada kesempatan kali ini. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan pembelajaran bahasa Sunda ya. Tapi nanti Fotokopi boleh langsung jawabannya doang. nah nanti tugasnya kan belum ada bahasa Sunda ya. Nanti Bapak akan sampaikan seperti apa untuk bahasa Sunda. Nah, tapi setelah istirahat dulu ya. Setelah ini silakan istirahat dulu. Yang belum sholat duha silakan sholat duha. Yang belum sarapan, belum sempat dari sarapan silakan. Tapi jangan sampai lupa akan kewajiban kita membantu orang tua di rumah ya. Baik, Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan bacaan al-asyr dan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Baik, kita cukupkan ya. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.